Nama saya Rahmat Kurniawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, bidang studi agribisnis tanaman, Universitas Ahmad Dahlan tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, akan melaksanakan tes uji kinerja PPL di SMK 1 Pagelaran Cianjur, membawa materi pokok pemanenan pada tanaman sayuran kangkung di kelas 11. Demikian, selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Silakan pada saya untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih Tijal telah memimpin doa. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, patut kita syukuri ya. Di kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Ternyata Bapak setelah mengecek absen, banyak teman-teman kalian yang hari ini dalam kondisi sakit. Jadi sekali lagi patut kita syukuri Allah telah memberikan kita nikmat sehat. Dengan sehat kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Ini lebih dari 5 orang yang sampai saat ini kondisinya dalam keadaan sakit. Bahkan sampai 8 orang ya yang sakit. Sekali lagi kita patut syukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan coba mereview materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu tentang OPT. OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman. Masih ingat kira-kira dari organisme pengganggu tanaman itu kan ada dari jenis hama dan jenis penyakit. Coba contohkan satu jenis hama. Coba angkat tangannya yang mau jawab. Ya, silakan Ahmad. Satu saja ya, biar nanti yang lain bisa kasih. Silakan Ahmad. Salah satu jenis hama pada tanaman kangkung adalah ulat bulayak. Betul, Ahmad. Coba yang lainnya. Acungkan tangan. Ya, siapa? Ina atau siapa? Ya, Ina, silakan. Kutu daun. Tuh, ada lagi yang coba memberikan contoh sama tanaman kangkung. Mana Asep? Ada Asep? Asep. Jadi sama dari tanaman kangkung, salah satunya ada situ. Tuh.
bagus ya. Baik, terima kasih Chef ya. Jadi alhamdulillah ternyata kalian masih bisa mengingat materi pelajaran sebelumnya, yaitu tentang OPT ya. Selanjutnya akan kita mempelajari materi tentang pemanenan pada tanaman sayuran kangkung. Jadi materi pokoknya adalah pemanenan pada tanaman sayuran kangkung. Submaterinya kriteria siap tanam tanaman kangkung dan juga cara ataupun teknik pemanenan tanaman kangkung. Jadi materi pokoknya adalah pemanenan tanaman kangkung, submaterinya kriteria tanaman siap panen dan teknik pemanenan tanaman kangkung, itu submaterinya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat melaksanakan identifikasi kriteria siap panen tanaman kangkung. Jadi tadi kan seperti Bapak sampaikan bahwa submaterinya adalah kriteria siap panen tanaman kangkung. Jadi nanti dengan setelah mempelajari materi ini kalian bisa ataupun dapat mengidentifikasi tanaman kangkung siap panen itu seperti apa. Ya. Dan tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat melaksanakan teknik dan cara pemanenan tanaman kangkung secara tepat. Jadi itu ya tujuannya. Jadi untuk mendapatkan hasil tanaman kangkung yang maksimal, kira-kira apa yang harus kita lakukan ataupun hal apa yang harus kita ketahui agar panen tanaman kangkung itu bisa maksimal? Jadi tadi kita harus tahu kapan saat tanaman kangkung itu siap kita panen. Ya, jadi kita tidak asal saja, misalkan karena hari ini kita ingin masak sayuran kangkung yang belum saatnya, belum masuk kriteria dipanen, kita panen. Ya. Dan bagaimana cara pemanennya pun juga gitu ya. Jadi kita harus tahu kriteria tanaman kangkung siap panennya agar dapat dihasilkan jumlah hasil panen yang maksimal. Ya. Baik, nih dari tayang ini, kriteria siap panen tanaman kangkung itu ada dua. Ya. Yang pertama, batangnya itu telah memanjang sekitar 20 cm sampai 25 cm. Yang kedua, daun sudah terlihat melebar. Ini contoh gambar. Yang pertama ini tanaman kangkung yang siap panen ini ditandai dengan daunnya yang sudah lebar. Ya, sudah lebar, sudah melebar. Dibandingkan dengan ini tanaman kangkung yang kedua. Perhatikan, ini daunnya relatif sempit, masih sempit ya, dan ya, batangnya pun terlihat masih pendek. Jadi gambar yang pertama itu menunjukkan bahwa tanaman kangkung yang sudah siap kita panen. Sedangkan yang kedua, tanaman kangkung yang belum siap kita panen. Sekali walaupun kita ingin
masak ataupun makan sayur kangkung. Tapi kalau melihat tanamannya masih seperti gambar nomor 2, sementara jangan dulu Pak. Ya. Kalaupun ini memungkinkan dulu beli aja dulu di pasar, di warung ya. Java ya. Java ada nggak sekarang Java? Ayah itu. Oke, supaya Sekarang ke poin berikutnya, teknik pemanenan tanaman kangkung ya. Di teknik ataupun cara pemanenan tanaman kangkung itu bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara dicabut. Cara dicabut itu gimana? Ya, itu dengan mencabut semua bagian tanaman kangkung. Ya, sampai akarnya kecabut ya, itu dicabut. Kalau yang kedua dipotong. Gimana dipotong? Ya, dengan cara dipotong. Cara dipotong itu adalah dengan memotong bagian batang dekat pangkal tanaman. Jadi disisakan tapi satu buku ya, satu buku yang masih ada tunasnya disisakan biar apa? Ya, biar bisa tumbuh lagi nanti mungkin dalam beberapa hari ataupun 1 minggu mungkin tergantung jenis tanamannya, tanaman kangkung bisa tumbuh lagi, nanti bisa dipanen lagi. Dengan kata lain ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kita lihat sisi kelebihannya aja ya. Kalau tanaman yang dipanen dengan cara dipotong itu kelebihannya apa kira-kira? Bisa tumbuh kembali. Ya, bisa tumbuh kembali, bisa kita panen kembali yang berulang-ulang ya. Satu kali tanam tapi kita bisa memanen beberapa kali ya, sampai beberapa bulan. Ya. Sementara tanaman yang dipanennya dengan cara dicabut hanya 1 kali panen. Selanjutnya silakan kalian untuk nanti ini. Nah setelah ini bergabung sesuai dengan kelompoknya. Sesuai dengan kelompok seperti biasa bergabung dengan kelompoknya. Kemudian menyelesaikan soal-soal ataupun hal yang ditanyakan di dalam LKPD. Nanti di dalam LKPD itu ada tabel isian cara dan langkah pemanenan. Jawaban 1 ini nanti kalian jawab di poin ini ya, di sini. Ini cara panen yang mana ya, apakah cara dicabut atau yang dipotong. Kemudian gambar yang kedua dicabut atau dipotong. Kemudian di kolom berikutnya, kolom ketiga itu silakan kalian jelaskan langkah ataupun prosedur dari masing-masing cara panennya. Silakan ya diskusikan bareng-bareng ya.
alatnya. Ayo. Boleh lah semuanya. Boleh yang lain juga siapkan alat dan magnet. Yang pertama mau cara panen dipotong apa dicabut? Dipotong dulu, Pak. Nanti barang nanti biar di sudah beres itu. Ini sambil besok. Udah beres yang dipotong, sekarang coba yang praktek yang dicabut seperti apa. Kelompok berapa? Pertama ya. Beberapa aktivitas mulai dari diskusi kelompok, kemudian praktek panen pemanenan. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok. Nanti di saat presentasi pun dia siapkan bagi kelompok yang bertanya untuk terus mengajukan pertanyaannya dan kelompok yang ditanya siap untuk dengan jawabannya ya. Iya Pak. Baik, kelompok satu mungkin yang pertama presentasi. Ya silakan kelompok satu. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 dan beranggota kelompok ada orang. Yang pertama ada Lingga Darmagular, kedua Muhammad Faisal Devi, ketiga Muhammad Syamil, keempat Priska, kelima Rijal, dan keenam Anggiesa. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari tugas pada hari ini dan tugas hasil dari praktek memanen kangkung dengan dua cara, yaitu dengan cara dicabut dan dipotong. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya Priska. Yang pertama yaitu cara pemanenan dengan dicabut, yaitu dengan cara mencabut seluruh bagian tanaman kangkung hingga ke akar-akarnya. Yang kedua adalah dengan cara dipotong, dengan cara memotong bagian bawah batang dan menyisakan satu buah batang menggunakan alat pemotong seperti gunting, arit, pisau, cutter, dan lainnya. Selanjutnya yang biasa berdua ya. Yang selanjutnya mungkin untuk alat dan bahan yaitu untuk pertama ada wadah atau nampan, yang kedua pisau atau gunting, untuk bahannya tanaman kangkung. Yang terus langkah-langkah prosedur pelaksanaan pemanenan tanaman kangkung yaitu yang pertama siapkan alat-alat untuk memanen tanaman kangkung. Yang kedua pilih tanaman kangkung yang sudah siap panen dan sudah memenuhi karakteristik pemanenan.
seperti panjang, batang 20 sampai 25 cm, daun lebar dan lebat. Terus kemudian panen kangkung tersebut dan dengan cara memotong bagian bawah batang dan menyisakan satu ruas batang menggunakan gunting, arit pisau, cutter, dan lain-lain. Yang terakhir, simpan kangkung yang sudah dipanen pada wadah tanaman tersebut. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, kalau begitu terima kasih untuk kelompok satu, beri aplaus untuk kelompok satu. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya persilakan kelompok 2 untuk tampil presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 2 yang berkaitan saya masuk Milo dan hasil Arifin, Dina, Rusada, dan Suryana. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan cara memanen tanaman kangkung. Bapak yang dicabut memanen tanaman kangkung dengan cara dicabut hingga karakternya, maka hanya dilihat sekali panen saja. Yang kedua, cara panen dipotong. Kangkung dipanen dengan membersihkan bagian bawah atau puncak kangkung untuk luar bagian dengan menggunakan alat pemanen seperti pisau atau gunting. Panen kangkung bisa dilakukan berkali-kali atau beberapa kali sampai beberapa bulan sehingga sangat menghemat biaya produksinya. Alat dan bahan. Alat: 1 wadah atau bahan, 2 pisau atau gunting, bahan tanaman kangkung, 2 penting. Yang kedua, pelaksanaan praktek langkah-langkah pemanenan tanaman kangkung. Cabut, cara memanennya adalah mencabut kangkung Baik, tolong perhatikan. setelah itu akar kangkung dapat dicuci hingga bersih sebelum dipasarkan. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Kelompok mana yang mau bertanya kepada kelompok 2? Ya, baik, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Ada berapa jenis varietas kangkung? Untuk jenis varietas kangkung ini kami ketahui ada 2 jenis varietas kangkung. Pertama ada kangkung darat. Ada kangkung darat atau Ipomea repans. Ciri-cirinya itu berdaun sempit dan kangkung darat ini beradaptasi pada tanah yang lembab. Terus yang kedua, varietas kangkung yang kedua ada kangkung air atau Ipomea aquatica. Ciri-cirinya itu berdaun lebar dan berbentuk panas. Mas kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah presentasi. Kita beri terus. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila itu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
dengan menggunakan alat pemotong seperti pisau atau gunting. Panen kangkung bisa dilakukan berkali-kali sampai beberapa bulan, sehingga sangat menghemat biaya produksinya. Alat dan bahan. Alat dan bahan wadah, nampan, pisau atau gunting. Bahannya tanaman kangkung. Pemanenan tanaman kangkung dengan cara dipotong pertama-tama. Siapkan alat-alatnya. Alat yang pertama adalah gunting, pisau, lalu siapkan wadah kemudian dipotong tanaman kangkung dengan menyisakan bagian bawah batang atau tunas kangkung. Untuk pertumbuhan selanjutnya, Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dominan dari kelompok 4 beranggota Kemudian Marwah Sapitri, Maulana Najmuddin, Sri Mulyani, apa yang kalian? Di sini di sini saya akan mempresentasikan cara pelaksanaan pemanenan tanaman kangkung. Akan dibacakan oleh Najmuddin. Dalam pemanenan kangkung dengan cara dicabut, memanen tanaman kangkung dengan cara dicabut hingga ke akarnya, maka hanya bisa sekali panen saja. Yang kedua dengan cara dipotong kangkung dipanen menggunakan bagian bawah atau tunas kangkung untuk pertumbuhan selanjutnya. Dengan menggunakan alat pemotong seperti pisau atau gunting, panen kangkung bisa dilakukan berkali-kali. Alat dan bahan. Alat dan bahan adalah wadah, nampan, pisau, gunting, dan tanaman kangkung. Pelaksanaan pemanenan dengan cara dicabut. Siapkan alat seperti sarung tangan dan ember. Setelah itu tanaman kangkung dapat dicabut bersama dengan akarnya. Sudah itu akar kangkung dapat dicuci hingga bersih sebelum dipasarkan. Ada yang mau bertanya? kelompok mana yang bertanya kepada kelompok 4? Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, apa dampak jika tidak mencabut kangkung saat pemanenan? Izin menjawab, jika terlambat memanen, kangkung akan timbul rasa pahit pada batang dan daun kangkung. Gimana kelompok 3 puas? Puas. Terima kasih. Beri aplausnya. Cukup sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari sejak awal tadi kita sudah melakukan rangkaian aktivitas pembelajaran, ya. Mulai dari kalian memahami bahan ajar gitu, sampai kemudian kalian berdiskusi dan praktek, kemudian presentasi di depan. Dapat kita simpulkan bahwa untuk pemanenan tanaman kangkung itu kita harus mengetahui hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan panen. Di antaranya adalah kita harus tahu kriteria tanaman kangkung
itu untuk siap dipanen. Jadi kalau sudah tahu kriteria tanaman kangkung itu siap dipanen, tentunya kita berharap hasil panen kangkung itu bisa maksimal. Sama halnya seperti tadi yang di awal dijelaskan. Nah, kira-kira apa? Nanti coba kalian jawab ya. Kira-kira apa yang menjadikan bahan pertimbangan bahwa hubungannya tanaman kangkung siap dipanen dengan jumlah hasil tanaman kangkung itu sendiri? Ada yang bisa menjawab? Dengan kita mengetahui kriteria tanaman kangkung siap dipanen, maka apa dampak ataupun hasilnya dengan produksi tanaman kangkungnya itu sendiri? Ada yang berani jawab? Kalau tanaman kangkung sudah siap dipanen, maka produksinya bakal gimana kira-kira? Ahmad, ada penelitian, silakan. Produksinya akan mendapatkan hasil lebih banyak. Ya, betul. Ya, jadi kalau kriteria tanaman kangkung sudah siap dipanen, tentunya berdampak dengan hasil panen tanaman kangkung itu akan maksimal. Baik, mungkin anak-anak sekalian untuk pembelajaran pada hari ini Bapak rasa sudah cukup. Untuk tindak lanjutnya silakan kalian untuk mempelajari materi penanganan pasca panen tanaman kangkung. Ya, jadi di pertemuan yang datang Bapak tugaskan kalian untuk mempelajari materi penanganan pasca panen tanaman kangkung. Kalau sudah itu silakan dirapikan lagi meja dan kursinya. Sudah beres ya semuanya? Ya, silakan. Apa yang kamu duluin Bapak? Apa yang bisa apa ya? Silakan meja KM untuk mengisi doa. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.